Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Azhari, salah satu dosen tetap di program studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknik Universitas Bojonegoro. Nah, pada kesempatan kali ini saya menyusun video bertujuan untuk mendokumentasi portofolio kinerja saya dalam mengampu mata kuliah Sistem Otomasi Industri, dan juga tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen 2026. Nah, jadi mata kuliah ini membekali mahasiswa menerapkan teori kontrol dan juga sistem otomasi berbasis teknologi mekanik, elektronik, dan juga komputer atau komputasi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan fleksibilitas industri, di mana relevan dengan kebutuhan otomasi dan digitalisasi industri 4.0. Nah, mata kuliah wajib ini yang saya rancang mengacu pada RPS dan juga kontrak kuliah yang ditetapkan melalui SK Dekan dan mendukung capaian pembelajaran lulusan dalam menerapkan prinsip rekayasa pada sistem terintegrasi. Nah, struktur pembelajaran sendiri dan kompetensi pedagogik, yaitu materi saya susun berjenjang dalam 9 kemampuan akhir, ya, dari konsep dasar otomasi, kemudian prinsip pengendalian, diagram blok, hingga rangkaian logika, mikrokontroler, robotika, dan juga PLC. Kemudian metode yang diterapkan meliputi kuliah tatap muka, lalu penugasan mandiri dan kelompok. Nah, dukungan simulasi bisa pakai ISIS Proteus, kemudian platform Arduino IDE, lalu beberapa platform simulasi seperti Walkme dan juga Tinkercad. Nah, untuk apa? Untuk memahami teori sekaligus mempraktekkan rangkaian otomasi secara langsung. Nah, untuk penilaian atau pembuatan sendiri, yaitu tugas mandiri 20%, kuis 15%, UTS 25%, dan juga UAS 40%. Nah, demikian dokumentasi singkat mengenai mata kuliah Sistem Otomasi Industri yang saya ampu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Tridharma saya sebagai dosen. Nah, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Sehat? Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait sistem kontrol, ya. Sistem kontrol. Nah, jadi di dunia industri kita tahu bahwasanya semakin mendekati era sekarang semakin canggih, apalagi sekarang ada AI dan lain sebagainya. Jadi kita akan membahas terkait sistem kontrol. Nah, di industri sendiri kita tahu ada yang namanya input, proses, output. Nah, input, proses, output. Nah, kemarin sudah kita bahas terkait komponen-komponen apa saja sih yang diinput, kemudian diproses, di output. Nah, nanti kalian akan mensimulasikan, ya, pakai simulasi aplikasi, bisa pakai Walkme, bisa pakai Tinkercad, bisa pakai apa yang namanya Proteus, ya. Jadi proyeknya itu contoh seperti pemilah produk otomatis, ya, berbasis sensor berat. Nah, jadi ini berupa conveyor, ya.
Nah, ini berupa konveyor. Jadi nanti kalian tentukan dulu apa aja komponennya yang perlu dimasukkan, baik komponen input, komponen proses, komponen output ya. Jadi nanti sistematika kita bikin skematik dulu. Jadi nanti misalkan di sini ada konveyor, lalu ada beberapa produk ya. Nah, misalkan produk A, B, C. Nah, produk A itu misalkan 100 gram. Lalu kemudian produk B itu 200 gram. Lalu produk C 300 gram. Nah, gimana caranya produk A, B, C nanti bisa masuk ke tempat sesuai dengan A, B, C, sesuai dengan berat dari masing-masing produk tersebut ya. Jadi ini nanti misalkan barangnya di sini produk A, B, C, lalu dia berjalan ya. Nanti di sini berarti ada apa? Ada servo 1 sama servo gini aja. Servo 1, servo 2. Nah, ini kayak palang pintu ya. Jadi nanti misalkan kalau servo 1, servo 2 ya, servo 1 untuk A, tempat A, servo 2 untuk tempat B ya. Jadi ketika ketika barang ya, di sini nanti ada sebentar. Di sini nanti ada load cell atau sensor barang atau sensor berat ya. Jadi dimasukin sini dulu. Ini ada servo 3. Misalkan gini. Nah, ini servo 3, ini servo 1, servo 2 ya. Jadi gimana barang ini nanti setelah ditimbang ya kan, lalu masuk ke A, B atau C sesuai dengan berat barangnya. Nah, kita nanti simulasikan setelah kita mengetahui skematiknya ya. Setelah kita mengetahui skematiknya atau desain ya, desain. Nah, lalu kita harus tahu apa aja komponen input, proses, dan outputnya. Nah, di sini bisa kita lihat apa kira-kira untuk komponen inputnya. Oke, benar, yaitu berupa komponen sensor load cell atau sensor berat. Ada sensor berat. Lalu kemudian ada lagi inputan. Oke, sensor berat. Kemudian proses. Nah, di sini kita pakai berhubung kita masih simulasi ya, pakai WUI dan lain sebagainya. Kontrolernya kita pakai yang namanya Arduino. Bisa Arduino, bisa PLC, tapi untuk khusus hari ini kita akan coba pakai Arduino. Kemudian ada output, komponen output. Apa aja komponen output? Nah, ada yang namanya motor servo. Nah, ada lagi. Nah, ada yang namanya motor DC. Nah, motor DC itu untuk yang menggerakkan konveyor ya. Setelah itu nah, kita punya berapa komponen? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita punya 5 komponen. Komponen yang pertama tadi sensor berat atau load cell. Sensor berat, load
sel. Nah, kemudian controller pakai Arduino. Lalu itu ya, motor servo dan motor DC dan motor DC. Nah, nanti silahkan kalian buka ya di laptop untuk simulasi aplikasi Wogwi. Nah, nanti pilih ini sensor berat Arduino, motor dan juga motor servo dan juga motor DC. Nah, kemudian nanti ya kalian wiring terlebih dahulu. Nah, misalkan ini Wogwi ya, di Wogwi. Nah, nanti ada modul yang nanti saya berikan ke teman-teman ya. Nah, langkah-langkahnya itu bagaimana terkait simulasinya. Silakan setelah ini disimulasikan. Ya, ada 2 interface. Di sini itu desainnya ya, desain hardware-nya, dan juga di sini kodenya. Nah, berhubung kita pakai sistem pemilah produk secara otomatis ya, berbasis sensor berat. Nah, jadi nanti kita masukin prosesnya di controller Arduino-nya pakai kode. Nah, penjelasan kode juga sudah ada di modul yang nanti saya akan berikan ke kalian. Itu ya. Nah, nanti sistemnya kayak seperti ini tadi. Itu. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, apa contoh penerapan di dunia industri simulasi sistem kontrol conveyor pemilah barang otomatis berbasis sensor berat? Oke. Jadi contoh penerapan di dunia industri terkait proyek kita kali ini, contohnya itu seperti di pabrik makanan atau minuman. Jadi untuk yang namanya kualitas produk, menjamin kualitas produk. Contohnya misalkan di quality control ya. Jadi misalkan botol. Nah, botol akan lolos quality produk ketika tidak cacat, kemudian isinya itu sesuai dengan takaran yang yang telah ditentukan. Nah, salah satunya contoh penerapannya di dunia industri seperti itu. Makanya seperti snack, misalkan ya, snack itu kalau beratnya kurang, nah itu akan di reject. Nah, kan ada kan snack yang besar, tapi angin doang gitu. Nah itu untuk menanggulangi kita bisa pakai ini sensor conveyor pemilihan produk secara otomatis berdasarkan beratnya. Nah itu contohnya di dunia industri ya. Kemudian ada lagi misalkan paket. Nah, paket kan ada sistem per gram atau per kilo untuk menentukan harga ya. Jadi misalkan nanti paket A itu dikelompokkan sesuai dengan beratnya bisa. Nah, kayak yang di Cina atau di Amerika kan sekarang canggih-canggih, jadi ada conveyor untuk paket-paket tertentu. Nah, gitu. Jadi misalkan paket A itu digolongkan 1 kilo semua, atau paket B digolongkan kurang dari 1 kilo. Nah, itu masuk ke bagian yang telah ditentukan. Nah, itu contohnya di penerapannya di pabrik ya. Baik, Pak. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Jelas ya? Oke, silakan setelah ini dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke saya langsung. Oke, gitu ya? Jelas? Jelas, Pak. Terima kasih.